Ya lo kalau begitu doang mah tinggal hidupin terus aja flashnya. Semua handphone juga bisa. Rasa-rasaan rengginang. Kalau kasih tau jangan batu apa? Lu kan belum nyobain nih. Ini mah beda bro. Lu pernah gak sih guys ngeliat orang tuh repot-repot buat ngambil hasil foto yang bagus di kondisi low light pakai ring light yang kayak gini? Sekarang udah gak zaman brother, kenal ini Vivo V27e yang punya fitur yang namanya itu Aura Light Portrait. Yang mana dos ini bisa mengambil hasil bokeh di kondisi low light dengan hasil yang lebih jernih. Mungkin buat lo semua yang udah pernah nonton video review kemarin ya, Vivo V27 5G, ini fiturnya kurang lebih sama brother. Cuman Vivo ngasih handphone dengan budget yang lebih minim bro. Tapi meskipun handphone ini tuh lebih murah dibandingkan sama Vivo V27 5G dan nggak mengadopsi desain layar lengkung, desain dari Vivo V27 ini tetap terlihat premium sih brother menurut gua. Karena nih ya, doi itu punya konsep 2.5D flat frame design yang kembali disematkan nih dan dilapiskan dengan garis desain yang terbilang sama persis sama si Vivo V27 5G guys. Mulai dari frame kamera, kemudian 3 kameranya ini tersusun rapih ya ke bawah. Sampingnya ini ada logo Vivo yang disematkan juga di pojok kiri bawahnya. Sementara kalau kita bandingkan ke desain Vivo V25e sebelumnya, jujur desain yang V27e ini memang terlihat lebih kalem ya dan fresh bro. Apalagi nih ya di bagian depan, Vivo tuh akhirnya tobat brother dari desain poni yang beralih ke desain punch hole. Nah meskipun ini memang terbilang minor ya, tapi poin satu ini memang menjadi salah satu poin utama sih yang gue highlight dan menjadi nilai plus bro. Nah, nggak cuma di desain aja nih ya, part kamera uga lah gue kasih nilai plus. Karena Vivo sudah menyematkan konfigurasi triple kamera dengan kamera 64 megapiksel OIS night kamera di bagian belakangnya nih, yang didampingi dengan dua lensa beresolusi 2 megapiksel sebagai lensa bokeh dan juga super makro. Kemampuan pengambilan foto secara defaultnya sih jujur nggak kalah ya sama si Vivo V27 5G yang kemarin gue review nih. Karena seperti yang kalian lihat sendiri, ini gue bawa hunting foto di kondisi siang ataupun malam, hasilnya tuh memuaskan banget di kelas handphone mid-range. Tapi hal ini tuh kayaknya agak basi nggak sih bro? Karena ya emang udah bukan rahasia umum dari tahun ke tahun, kualitas kamera Vivo V series tuh emang selalu nggak bikin kecewa bro. Selain itu ada lagi nih brother yang menjadi nilai plus ataupun part lain yang menurut gue nih cukup oke, yaitu fitur Aura Light Portrait yang sudah gue mention di awal. Ini memang awalnya tuh gue rada sedikit underestimate dan juga nyinyir. Yaelah gue mikir gitu ya, segala fitur LED flash dijadiin gimmick gitu bro. Tapi ternyata pas gue coba bandingin hasil foto portrait gue antara pakai Aura Light dan enggak, ini hasilnya jujur bikin gue amazed banget sih brody. Lu bisa lihat sendiri lah nih ya hasil perbandingannya bro. Ya lo kalau begitu doang mah tinggal hidupin terus aja flashnya. Semua handphone juga bisa. Rasa-rasaan rengginang. Kalau dikasih tau jangan batu apa? Lu kan belum nyobain nih. Ini mah beda bro. Nah, kan di video V27 5G kemarin tuh gua udah jelasin ya, kalau Aura Light ini pakai 3 buah lampu yang bisa menyesuaikan tingkat kecerahannya bro, sesuai sama kondisi pencahayaan di sekitar kita. Apalagi nih ya, kalau misalkan lo pada nggak semua smartphone tuh bisa ngaktifin lampu flashnya loh pas ngambil foto di mode portrait. Oh iya, gue lupa juga nih, hasil foto yang cakep ini juga bisa dihasilin sama lensa 32 megapiksel di kamera depannya ya. Selain bisa ngasilin foto yang cakep nih ya, kualitas perekaman video di Vivo V27 ini juga nggak bisa dikesampingkan loh bro. Dimana mereka tuh menyematkan teknologi Hybrid Image Stabilization yang menggabungkan antara OIS dan juga AIS nih secara bersamaan. Gue rasa langsung video kayak gini tuh udah oke banget ya brother, terutama buat lo semua nih yang suka berkreasi bikin konten video. Apalagi nih lo juga bisa manfaatin fitur vlog movie creator dari kameranya brother. Vivo di sini tuh ngasih template video yang banyak banget guys, jadi lo tinggal pilih aja deh templatenya dan sesuaikan sama kebutuhan video yang pengen lo bikin. Nah, hasil foto-foto dan video yang berhasil lo ambil tadi, ini juga bisa lo preview ya dengan baik di layar 6,62 inci Full HD Plus AMOLED 120Hz yang dipakai sama Vivo V27e ini guys.
Warna yang dihasilin juga terlihat natural ya, dan gak jauh nih dari warna asli objeknya coy. Buat dipakai kebutuhan entertain kayak misalkan streaming video, kemudian sampai baca artikel, e-book, ini juga asik banget bro di handphone ini. Tapi dengan catatan ya, kalau misalkan lo nonton ataupun baca-baca di kondisi malam ataupun minim cahaya cuy, pastiin nih buat hidupin mode eye protection-nya dulu. Biar nggak bikin mata kalian tuh jadi capek ya guys. By the way, hal ini juga nggak lepas ya dari fitur SGS Eye Care Display Certification yang ada di layar Vivo V27e ini guys. Yang tentunya ini juga bisa bikin mata kita jadi lebih aman dan nyaman ya. By the way nih, untuk refresh rate-nya sendiri udah bertipe adaptif ya guys. Jadi itu akan menyesuaikan sama kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan emang lo butuh buat selalu pakai refresh rate yang tinggi, refresh rate-nya juga bisa di setting guys untuk tetap di angka 120 Hz ataupun di angka 60 Hz. Baiklah Brody, sebelum kita lanjut nih ya untuk into deep ngebahas masalah spesifikasi. Lu nyangka nggak sih kalau hasil foto-foto yang ciamik tadi, brother, dengan berbagai macam improvement, itu dihasilkan oleh Vivo V27e ini dengan chipset MediaTek, bro. Ini beneran loh, brother, karena Vivo V27e ini memang masih diperkuat chipset gaming MediaTek Helio G99. Chip yang memang identik dengan performa gaming tersebut ini juga disokong lagi nih ya, dengan konfigurasi memori 12GB plus 8GB extended RAM. Dengan storage-nya nih mencapai 256GB dan masih bisa di-extend lagi, brother, pakai micro SD. Nah kerennya nih ya, karena RAM Vivo V27e ini udah 12GB dibandingkan sama Vivo V27 5G kemarin yang cuma 8GB, handphone ini tuh diklaim katanya tuh bisa ngebuka 36 aplikasi secara bersamaan di background, brother, tanpa perlu khawatir nge-lag. Gue pun iseng-iseng nih buat ngetes performanya, dan gue sempat ngetes pakai Antutu, dan doi ini bisa menghasilkan skor di angka 372 ribuan guys. Sementara pas gue tes pakai 3D Mark di White Live, hasilnya ini bisa dapetin overall skor di angka 1242 poin, dengan average frame rate-nya tuh di angka 7,40 fps. By the way, buat lo yang hobi ngegame, jelas ini memang bukan pilihan handphone terbaik guys. Karena memang seyogyanya, handphone ini tuh bukan nilai jual utamanya untuk ngegame. Tapi karena ini segmen review, jadi gue juga penasaran guys, akan gue coba untuk kita uji beberapa game di handphone ini guys. Game pertama yang bakal kita coba adalah Mobile Legends. Meskipun settingan grafisnya ini belum bisa ultra ya, tapi experiences gue tuh main game udah lancar pakai banget bro. Terus gue juga pindah nih ke PUBG Mobile, dan kalian juga bisa mainin di settingan maksimalnya nih di HD High ya. Meskipun saran gue sih tetap aja lebih enak tuh lu mainin di settingan Smooth Ultra bro, biar frame rate-nya tuh yang lu dapetin lebih maksimal gitu. Kemudian buat lo yang lebih seneng mainin CODM dibandingkan sama PUBG Mobile di Vivo V27e, ini juga lo bisa dapetin settingan low ataupun medium high ya. Nah kali ini gue lebih milih buat mainin di medium high aja kali ya, dibandingkan sama low medium. Karena memang bisa ngasih tampilan grafis yang lebih baik nih menurut gue. Lanjut lagi Brody ke game bola mobile dengan gameplay terbaik menurut gue nih, yaitu eFootball 2023. Meskipun secara default disaranin buat main di standar 30 fps, gue tetap bisa nih main dengan lancar di settingan tertinggi high yaitu 60 fps. Tapi pada saat gue masuk di tampilan line up pemainnya, gambar yang dihasilkan justru sama-sama terlihat agak buram cuy. Mau itu di settingan grafis standar ataupun di high. Sementara nih pas gue pakai buat main si raja game terakhir yaitu Genshin Impact, jujur awalnya gue sempat kembali underestimate sih sama kemampuannya. Karena ya emang pasti bakal nge-lag gak sih mainin game ini. Padahal settingan grafisnya tuh masih di angka lowest 30 fps loh. Tapi ternyata pas gue kulik lagi nih ya, gue lali bro, alias gue lupa. Kalau di Vivo V27 ini tuh ada fitur yang namanya Game Boost Mode, yang mana menyediakan 3 pilihan performance guys. Nah pas gue ganti nih ya dari mode balance ke mode boost, nah ini gue ternyata bisa mainin Genshin Impact dengan cukup lancar guys, bahkan di settingan 60 fps. Nah pas gue pakai main selama kurang lebih 30 menit, hasilnya baterai 4600 mAh yang ada di Vivo V27e ini tuh berkurang segini bro. Ya meskipun nih kemampuan baterainya bisa kita bilang tidak terlalu impresif ya guys, karena memang seyogyanya nih baterainya tidak lebih dari 5000 mAh gitu. Cuman satu hal nih yang harus kita acungi jempol adalah kemampuan dari chargingnya. Bahkan, honestly ini gue bisa bilang bahwa kemampuan charging ini salah satu yang tercepat bro. Bahkan, Vivo ini berani mengklaim bahwa dengan teknologi 66 watt flash charge-nya ini, doi itu bisa menge-charge dari 0 sampai 50% hanya dalam waktu 19 menit aja. Dan 0 sampai 71% hanya dalam waktu 30 menit aja guys.
Tapi sedikit catatan nih ya, buat lo yang memang kadang masih suka khawatir sama teknologi pengecasan yang cepat, nggak perlu worry lagi bro. Karena Vivo juga udah menyematkan 24 Dimension Security Protection dan juga Smart Charging Engine di handphone ini guys. Yang ngebikin pengecasan itu nggak cuma cepat, tapi juga aman bro. Selain beberapa kelebihan yang sudah gue mention di awal tadi ya guys, sebenarnya ada 2 fitur tambahan lain nih yang sebenarnya ini simple tapi penting menurut gue dan kita akan highlight bro. Pertama, karena di Vivo V27e ini sudah dilindungi oleh sertifikasi IP54 Dust and Splash Resistant. Kalau dilihat-lihat memang minor sih bro, tapi di kondisi Jakarta yang sering banget hujan, fitur ini gue rasa ngebantu banget loh. Fitur kedua adalah fitur yang nggak pernah absen nih dari lini smartphone V seriesnya Vivo, yaitu NFC Multifunction. Yang nggak cuma bisa dipakai buat bayar-bayaran doang, tapi udah bisa dijadiin duplikasi kartu akses brother. Terus nih ya, tampilan UI-nya juga terlihat lebih fresh karena udah pakai sistem operasi terbaru, yaitu Vantage OS 13 dan berbasis Android 13 guys. Kesimpulannya Brody, dengan budget 4 jutaan, jujur ini gue baru pertama kali sih nge-review sebuah handphone di kelas mid-range, tapi gue tuh nggak ada keluhan sama sekali, Bray. Kalau dulu kan gue sering Herman gitu ya bro, kok bisa handphone kelas menengah ataupun mid-range sekarang itu masih pakai desain poni. Nah sekarang tuh Vivo alhamdulillahnya udah tobat dan dia pakai punch-hole guys. Selain itu secara desain ya, handphone itu makin cakep nggak sih kelihatannya? Tambah lagi sama aura light-nya nih yang bikin looks-nya tuh jadi tampil beda Brody. Meskipun ya secara performa masih belum ada perubahan yang signifikan ya, karena emang chipsetnya ini masih sama kayak Vivo V25e yang sebelumnya. Tapi di setiap video review gue selalu tekenin ya bahwa semua pendapat ataupun pengujian itu memang tergantung dari point of view-nya gue. Nah kalau misalkan lo punya POV yang berbeda, monggo aja langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Yang jelas gue berpendapat dan menguji bukan sekedar asumsi, tapi kita uji beneran gitu ya guys. Bewok pamit Brody, terima kasih. Assalamualaikum.